Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kami ucapkan jazakumullah khairan barakallahu fikum atas kehadirannya untuk di kajian malam hari ini. Kami umumkan bahwasanya kajian ini akan diadakan dilaksanakan tiap bulan pekan kedua. Jadi setiap bulan pekan kedua di hari Sabtu. Selanjutnya kami informasikan bahwasanya para jamaah yang di belakang harap agar lebih mendekat ke Ustadz, lebih mendekat ke podium supaya lebih efektif. Kemudian selanjutnya, kalaupun ada ingin bertanya, lebih baik untuk dicatat pertanyaannya. Ya, itu informasi dari kami. Kemudian kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam melayani jamaah sekalian. Kepada Ustaz, falyatafaddal mashkura. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ana ucapkan kepada segenap jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Az yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita di dalam rumahnya yang mulia ini dan di dalam salah satu dari taman-taman syurga yang ada di dunia ini, majelis ilmu agama, dalam rangka talabul ilm, atafaqquh fid din, dan at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr di antara kita sembari menunggu masuknya waktu salat Isya. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala menjadikan kita dari hamba-hamba yang Ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi riwayat al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirijna fiyya wal mutabadzilina fiyya. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karena aku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karena aku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karena aku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karena aku. Mudah-mudahan kita mendapatkan beberapa keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu'i ala al-makarihi wa kathratul khut'a ila al-masajid wa intidharu as-salati ba'da as-salah fadhalikumur ribat wa dhalikumur ribat. Maukah kalian aku tunjukkan amalan-amalan yang dapat menghapuskan dosa dan mengangkatkan derajat kalian di sisi Allah? Tanya Nabi SAW kepada para sahabatnya. Maka mereka pun menjawab, tentu kami mau wahai Rasulullah. Beliau pun bersabda, adalah menyempurnakan wudu alal makari, meskipun sedang berat, sedang malas, kedinginan dan sebagainya. Yang kedua, banyaknya langkah yang kalian angkat menuju masjid. Dan yang ketiga, inilah yang sedang kita lakukan saat ini. Wantidharus salati ba'da salah fadzalikumur ribat wa dzalikumur ribat. Menunggu masuknya waktu salat setelah melaksanakan salat yang sebelumnya. Itulah yang namanya ribat dan itulah yang namanya ribat. Setiap hari maka itu luar biasa. Kenapa jamaah? Karena untuk menunggu masuknya waktu salat, setelah melakukan salat yang sebelumnya, itu berat untuk kita lakukan, kecuali antara maghrib dan isya. Dan kajian antara
Kalau nggak ada kajian, antum duduk di masjid, habis sholat maghrib nunggu isya, itu beratnya luar biasa. Baru 15 menit antum duduk, udah kena rematik dan asam urat. Nah, apalagi masuk WA, kita di kantin samping masjid ya, kami udah pesankan kopi untuk antum, tinggal antum datang aja. Yang tadi udah berniat ribat nunggu isya, itu batal. Makanya jamaah, kalau antum punya rutinitas kajian antara maghrib dan isya, maka itu luar biasa. Keutamaan di atas keutamaan. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa dzalika annahu la yatawadda fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja ila al-masjid la yukhriju illa as-salah la yakhdu khutwatan illa rafa'a Allah biha درجة وحط بما أنه خطيئة فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما انتظر الصلاة وفي رواية ما كانت الصلاة هي التي تحبسه." Apabila seseorang berwudu dan memperbaiki wudunya, dan kata Imam Az-Zuhri meriwayatkan hadis ini tabi'in, tidak ada wudu yang lebih baik daripada wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia keluar ke masjid, tiada yang mengeluarkannya kecuali salat. Maka setiap langkah yang dia angkat akan menghapuskan satu dosa, mengangkatkan satu derajat. Dan apabila dia telah masuk ke dalam masjid, dia terhitung sebagai orang yang sedang salat, selama yang menahannya di dalam masjid adalah salat. Tiada yang membuatnya bertahan di masjid kecuali salat yang akan dilaksanakan. Dan selama itu para malaikat mendoakannya, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dosa dia, ya Allah berselawatlah padanya, pujilah dia. Maka yang saya katakan tadi, kajian antara maghrib dan isya adalah keutamaan di atas keutamaan. Kalau itu bisa menjadi rutinitas setiap hari, ya, dan antum nggak punya waktu untuk ngaji kecuali maghrib dan isya, itu udah luar biasa jemaah. Baik, ini sebagai muqaddimah dan nasihat di pembukaan kajian perdana kita ini. Dan insyaallah taala materi kita pada kesempatan kali ini adalah tentang ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu diutus ke negeri Yaman oleh Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya bacakan dari Sahihul Bukhari. Dari Sahihul Bukhari bab sirah. Beliau mengatakan bab bi'thi Abi Musa wa Mu'adz ila al-Yaman qabla hajjatil wada'. Bab tentang diutusnya Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari dan Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Dan Abu Musa berasal dari negeri Yaman. Qabla hajjatul wada', sebelum pelaksanaan haji wada'. Kenapa dinamakan haji yang Nabi laksanakan bersama para sahabatnya saat itu sebagai haji wada'? Ada yang tahu? Kenapa dikatakan sebagai haji wada'? Karena setelah itu beliau wafat. Nah, itu salah satunya. Wada' artinya perpisahan. Sebab yang kedua, karena dalam pelaksanaan haji Nabi yuwaddi'un nas, mengeluarkan ucapan-ucapan yang menunjukkan beliau akan berpisah dengan mereka. Di antaranya adalah apa yang beliau sabdakan di padang Arafah, di dalam khutbahnya yang begitu lantang dan keras. Nabi mengatakan, la'alli la alqakum ba'da amikum hada. Sepertinya aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tahun depan. Ya, setelah tahun kalian ini. Ini kalimat-kalimat yang menunjukkan beliau akan berpisah dengan para sahabatnya. La'alli la alqakum ba'da amikum hada. Sepertinya aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian setelah tahun kalian ini. Nah, dan memang Nabi kita SAW diwafatkan oleh Allah 80 hari setelah turunnya ayat ketiga dari surat Al-Ma'idah, dan beliau saat itu sedang wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, yaitu ayat ketiga dari surat Al-Ma'idah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Ayat ini turun mengumumkan kesempurnaan Islam. Dan Nabi sedang wukuf di Arafah. Sebagian sahabat Nabi SAW ketika turun ayat ini seperti Abu Bakar justru menangis. Maka ada yang bertanya, kenapa antum justru menangis? Mestinya bahagia dong, karena ini berita gembira.
bahwa agama telah sempurna. Bagian sahabat menjawab, kalau agama ini telah sempurna, berarti wahyu tidak akan turun lagi. Ini isyarat bahwa Nabi SAW akan wafat. Dan di dalam sebagian riwayat athar ditegaskan bahwasanya setelah turunnya ayat yang ketiga ini dari surat Al-Maidah tidak ada lagi pembahasan halal dan haram kepada Nabi. Ayat dan hadis yang turun tidak lagi berkaitan dengan halal dan haram. Nah, ada ayat yang turun tapi tidak lagi membahas tentang halal dan haram. Karena di antara ayat yang terakhir turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya adalah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kalian akan satu hari di mana pada hari itu kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Semua manusia akan dibalas atas apa yang telah dia perbuat dan mereka tidak akan dizalimi. Ini termasuk ayat yang paling terakhir turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum haji wada, dinamakan wada karena wada artinya perpisahan. Karena itulah haji Nabi yang perdana dan yang terakhir. Dan di dalam pelaksanaan haji tersebut Nabi mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan beliau akan berpisah dengan para sahabatnya. Seperti ucapan beliau tadi, la'alila alqakum ba'da amikum hadza. Sepertinya aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian setelah tahun kalian ini. Nah. Kemudian Imam Al-Bukhari menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada sahabat Abu Burdah. Saya bacakan teksnya. Ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Aba Musa wa Mu'adz bin Jabal ila al-Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Dan perlu diketahui satu-satunya negeri Islam yang masuk Islam ke dalamnya tanpa perang cuma Yaman. Cuma Yaman. Yang lain semuanya dengan jihad. Ya, Mesir, Mekah, Fathu Mekah, Taif dengan perang Hunain. Ya. Kemudian Mesir, ya, Syam, ya, Jazair, Libya, semua itu dengan jihad. Ya. Dan Arab itu cuma dari dua keturunan, Qahtan dan Adnan. Qahtan dan Adnan. Qahtan dan Adnan ini adalah anak keturunan Nabi Ismail. Ya. Bangsa Arab berasal dari dua orang ini, Qahtan dan Adnan. Ya. Antara Adnan dan Ismail ada beberapa orang lagi yang tidak ada riwayat sahih yang menunjukkan hal itu, ya. Nah, Adnan anak keturunannya berada di Mekah, Madinah, yang disebut dengan Hijaz wal Madinah wa ma haula. Mekah, Madinah dan sekitarnya. Itu anak keturunan Adnan. Sedangkan Qahtan dan anak keturunannya berada di Yaman. Jadi yang disebut Arab itu cuma tiga. Madinah, Mekah, Yaman. Cuma itu Arab. Ya, Jazair, Libya bukan Arab awalnya. Mereka disebut dengan bangsa barbar. Ya, Syam bukan Arab juga. Ya, dia adalah asal usulnya Bani Israel. Ya, Mesir, ya, Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, di Mesir. Al-Qibtiyah juga di Mesir. Kemudian setelah ditaklukkan oleh kaum muslimin, khususnya dari semenjak di masa khilafahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan seterusnya, maka negeri-negeri tersebut berubah menjadi negeri Islam. Tapi khusus Yaman berubah menjadi Islam tanpa ada peperangan. Khusus negeri Yaman. Nah, bahkan sebagian mereka sudah masuk Islam dan Nabi masih berdakwah di Mekah saat itu. Di antaranya adalah Tufil Ad-Dawsi. Abu Tufil Ad-Dawsi yang sebab dia Abu Hurairah juga mendapatkan hidayah. Dan Abu Hurairah salah satu dari sahabat Nabi dari negeri Yaman. Dan telah datang beberapa hadis Nabi yang menyebutkan tentang lembutnya hati orang Yaman. Nabi mengatakan, ja'akum ahlul Yaman wa hum araqu quluban wa afidah. Telah datang kepada kalian penduduk dari Yaman dan mereka adalah selembut-lembutnya hati manusia. Nah, mereka menerima kebenaran tanpa peperangan. Tanpa peperangan. Qala wa ba'atha wa bu'itha kullu wahidin minhuma ala mikhlaf. Setiap mereka berdua diutus kepada satu sudut dari sudut Yaman. Karena Yaman waktu itu mikhlafan, memiliki dua sudut. Kalau bahasa sekarang ada Yaman Utara dan Yaman Selatan. Tsumma qala, kemudian Nabi berpesan kepada siapa? Mu'adz bin Jabal dan
Abu Musa al-Asy'ari yang akan diutus berdakwah. Lihat pesannya Nabi kepada dua dai, dua ustadz yang akan diutus untuk berdakwah. Nah, ini nasihat yang hendaknya menjadi bahan renungan. Bahkan kalau boleh saya berkata, bahan evaluasi untuk setiap ustadz, termasuk Anda sendiri. Ya. Apa kata Nabi? Yassira wala tu'sir. Ini nasihat yang sudah ya tidak diperhatikan oleh sebagian dai. Nabi mengatakan yassira wala tu'sir. Mudahkan urusan orang lain, jangan suka mempersulitkan. Nah, tidak ada dalam sejarah dahulu para sahabat kalau mau turun ke Yaman mereka, saya nginap di hotel yang paling mahal di situ. Ya, saya nginapnya di hotel ya. Tolong hotel bintang 5. Ya, tiketnya semuanya kelas bisnisnya, saya bawa admin 11 orang. Makannya harus kambing bakar. Nah, kalau ada ustadz seperti itu lebih baik nggak usah diundang. Sehebat apapun ilmunya, nggak berkah dakwah. Dari awal saja udah nggak ikhlas, udah cinta dunia. Dan dakwah itu tersebar bukan dengan retorika seorang ustadz. Dakwah itu tersebar bukan dengan title seorang ustadz yang tidak muat ya satu lembar koran. Bukan dengan hafalan ustadz, tetapi dengan keikhlasan, kezuhudan, dan keberkahan dari Allah Jalla wa'ala. Di zaman para sahabat tidak ada media sosial, tetapi dakwah mereka bisa keluar ke negara-negara kafir Eropa bahkan. Sampai ke Cina. Lihat keberkahan dakwah mereka. Ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi berpesan kepada dua dai, dua sahabatnya yang akan beliau utus untuk berdakwah. Beberapa prinsip yang harus dimiliki oleh setiap dai, apalagi turun dakwah ke daerah yang secara umum orang di daerah ekonominya tidak sebagus orang di kota besar. Kenapa harus neko-neko? Kenapa terlalu banyak permintaan? Nabi katakan yassira wala tu'sir. Mudah dan jangan menyulitkan. Wabasyira wala tunaffira. Sampaikan berita gembira, buat orang menjadi gembira di dalam beragama ini. Terangkan kepada mereka indahnya surga, ya. Indahnya hidup dengan keimanan dan amal saleh, indahnya bertauhid, ibadah, indahnya dekat dengan Allah, ya. Dahsyatnya neraka Allah. Wala tunaffira, dan jangan membuat orang lain lari dari agama ini. Jangan membuat orang lari dari agama ini bukan dengan menjelaskan bahayanya syirik, bahayanya bid'ah, halal dan haram. Seperti yang dipahami oleh sebagian orang. Karena Nabi yang berkata demikian, Nabi pula yang siang dan malam menyampaikan bahaya kesyirikan, bahaya kebid'ahan dan bahaya maksiat-maksiat yang Allah haramkan. Nah, tapi wala tunaffira di sini adalah dengan akhlak yang buruk. Jangan membuat orang lari dari agama ini karena lisanmu yang tajam, lisanmu yang buruk, akhlakmu yang buruk. Ya. Ucapanmu yang berbeda dengan perbuatan. Ya. Perilakumu atau memberatkan kepada manusia hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Memperkarakan orang lain atas hal-hal yang sama sekali itu bukan pelanggaran agama. Nah. Kemudian Nabi SAW juga berpesan dalam sebuah riwayat kata Imam Bukhari, wa tatawwa'a wa la takhtalifa. Beliau berpesan kepada dua sahabatnya ini yang akan berdakwah ke negeri Yaman. Wa anta tawwa'a, hendaknya kalian berdua punya sifat saling mengalah. Ya. Wa la takhtalifa, dan jangan suka berselisih. Dalam riwayat yang lain, iktalifa, jaga persaudaraan di antara kalian berdua. Wa anta tawwa'a, hendaknya wala takhtalifa, dan jangan suka berselisih. Wa anta tawwa'a, dan hendaknya kalian saling mengalah. Ini 3 nasihat yang saling berkaitan jemaah. Kenapa? Karena apabila seseorang tidak menjaga persaudaraan akan mudah pecah, akan mudah berselisih. Namun tatkala dia mengingat besarnya keutamaan persaudaraan di atas Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia tidak akan menjadikan perkara kecil dari secuil dunia ini menjadi pemutus persaudaraan di antara dia dan saudaranya. Yang sebelumnya dia bersaudara karena Allah Jalla wa'ala. Wala takhtalifa. Jangan kalian berdua suka berselisih. Karena perselisihan itu seringkali menjadi sebab putusnya persaudaraan. Dalam hal-hal sepele sekalipun sebagian orang itu suka berbeda sama orang. Dia mengira saya orang yang berprinsip.
saya orangnya komit. Benar, tapi dalam hal-hal yang kita tidak berdosa untuk berubah demi menjaga persatuan, demi menjaga persahabatan, tidak masalah. Ada sebagian orang punya prinsip dalam hal dunia, dalam masalah kecil. Ya, pokoknya kita nggak boleh mampir di rest area, harus jalan non-stop kita. Ya, saya harus komit, saya prinsip, nggak boleh walaupun yang lain mungkin minta ke rest area, berhenti dulu di rest area, tetap sebagian orang sakit. Padahal dalam hal-hal yang nggak perlu saklek, kita nggak perlu saklek. Udah tertalib, jangan suka berbeda dengan orang lain. Udah ikutin aja keinginan yang lain. Selama itu tidak bertentangan dengan hukum Allah Jalla wa'ala. Dan ini penting jemaah. Dan khususnya dalam rumah tangga. Kalau tidak ada sifat ini, ya, berantakan rumah tangga jemaah. Kuncinya adalah yang ketiga, wa taqwa. Hendaknya kalian saling mengalah. Karena tanpa sifat saling mengalah jemaah, persaudaraan akan retak, bahkan akan putus. Perselisihan akan selalu terjadi. Apa sebabnya seringnya bubar komunitas-komunitas tertentu? Karena tidak ada yang sifat saling mengalah. Semuanya pengen jadi amir. Semua pengen jadi ketum. Semua pengen jadi ketum. Tidak ada yang saling mengalah. Bahkan terkadang yayasan sosial umurnya baru beberapa bulan sudah bubar. Gara-gara apa? Semuanya membawa ego masing-masing. Tidak ada yang saling mengalah. Yang ini berpendapat peresmiannya hari ini. Oh nggak bisa, ribut. Bubar lagi, buat yayasan baru lagi. Ya, ribut lagi, bubar lagi. Buka yayasan baru lagi, bubar lagi, buka yayasan baru, cari ustadz baru lagi. Nah, maka Nabi berpesan, "I'talifa wa la takhtalifa wa anta tawa'." Jaga persaudaraan di antara kalian berdua. Karena kalau persaudaraan telah hancur, berbagai keganjalan akan terjadi di dalam dakwah. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal, "Wa athi'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin." Taatilah Allah, taatilah Rasul. Dan jangan kalian bertengkar. Kenapa? Fatafshalu. Kalau kalian sudah bertengkar, ribut, kalian akan berada di dalam keganjalan. Sebagian orang lebih memilih sholat di sebuah masjid yang kadang imamnya dukun, Pak. Benar, di beberapa tempat dukun. Kenapa kita bilang dukun? Ngobatin orang kampung tapi ngaku tahu perkara gaib. Hah? Terkadang di malam-malam tertentu itu orang bersihkan kerisnya dengan air-air tertentu. Ya, pasien dianjurkan untuk menyembelih seekor ayam warna ini di kuburan ini, kan dukun. Ya, sebagian orang rela jadi makmum di belakang imam yang seperti itu dan meninggalkan masjid yang di samping rumahnya, dekat dengan rumahnya, yang imamnya ya sesuai dengan salat Nabi di atas akidah yang lurus, ya, hanya karena malas kalau salat di situ, jumpa si doi itu, jumpa si fulan. Kenapa? Karena sudah tidak baik hubungan dengan salah satu jamaah di masjid itu. Keganjalan. Fatafsyal. Berbagai keganjalan akan kalian alami. Watadhabarihakum, dan akan hilang wibawa kalian. Wasbir, bersabarlah. Innallaha ma'as sabirin. Maka kuncinya kata Nabi, wa anta tawma, saling mengalah. Dan nasihat ini jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita terapkan di dalam rumah tangga kita juga luar biasa manfaat. Kalau kedua pasangan suami istri masing-masing dari mereka keras kepala, tidak ada yang saling mengalah, itu rumah tangga bakal jadi seperti kapal pecah aja, Pak. Ya. Si suami mengatakan liburan enggak, besok ke puncak. Istri enggak bisa, ini saya yang putuskan, ke Bandung. Akhirnya ke puncak enggak jadi, ke Bandung pun enggak jadi. Yang terjadi adalah talak satu. Talak yang terjadi. Sama-sama keras kepala, tidak saling mengalah. Ya, sebagian pasangan suami istri begitu. Dalam masalah kecil, bukan masalah prinsip dalam agama. Tidak mau saling mengalah. Nah, tahun ini pokoknya ke kampung saya, ke tempat orang tua. Ya suami, oh nggak bisa. Saya rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki itu pemimpin dalam rumah tangga. Kamu harus sami'na wa ata'na. Istri nggak mengalah. Suami juga dengan tongkat komando yang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia kira itu ayat, ya, dalil untuk memegang tongkat komando.
Pada kalimat pemimpin di situ adalah wajib menuntun anak istri ke surga Allah, mencegah mereka dari neraka Allah, wajib mencari nafkah, menyediakan tempat tinggal, makan dan pakaian untuk istri. Itu makna rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dari ayat itu kata Syekh Abdurrahman As-Sa'idi. Berantakan rumah tangga. Demikian juga anak-anak kita. Kalau kita memiliki anak yang ramai, kalau semua mereka punya sifat keras kepala, tidak ada yang mau saling mengalah, ribut tiap hari jemaah. Ya. Salah satu dari mereka dipukul oleh abangnya, kenapa? Enggak mau gantian pakai sepeda motor. Enggak saling ngalah di dalam memakai mobil, tidak saling mengalah memakai sepeda dan sebagainya, berantem, ribut. Maka ini nasihat luar biasa dari Nabi SAW. Meskipun beliau sampaikan pas ketika momen beliau mengutus 2 sahabatnya untuk berdakwah. Namun ini nasihat yang sangat kita butuhkan dalam sehari-hari dan khususnya di dalam berumah tangga. Saling mengalah. Nah, kemudian mereka pun berangkat ke Yaman. Setiap mereka pergi ke arah yang telah diarahkan oleh Nabi SAW. وكان قريبا من صحبه أحدث به عهدا فسلم عليه فسار معاذ في أرض قريب من صحبه بموسى. Kemudian dalam riwayat Al-Imam Ahmad, saya bacakan awal ketika Nabi mengutus mereka. Nanti akan Anda bacakan riwayat hal apa saja yang Nabi sampaikan kepada Mu'adz untuk menyampaikannya kepada masyarakat. Di dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, lihat keluhuran akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana ikatan batin antara beliau dengan para sahabatnya. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika beliau diutus ke negeri Yaman untuk berdakwah, kharaja ma'ahu Yusuf. Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut keluar bareng Mu'adz dari Masjid Nabawi. Ya. Kemudian wa Mu'adz rakibun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi tahta rahilati. Posisi Mu'adz di atas tunggangannya onta, sementara Nabi berjalan di belakang, di bawah Mu'adz, menuntun Mu'adz dengan kendaraannya keluar. Ya, untuk berangkat ke negeri Yaman. Ketawaduan yang luar biasa. Hari ini sebagian dai, sebagian habib kalau nggak dipapahkan di atas pundaknya mah nggak mengisi kajian. Nah, ada sebagian penceramah agama, ceramahnya malam hari, dipapahkan pakai payung. Hujan tidak ada, matahari kagak ada. Itu apa payung ya? Ini ghulu. Dan dia menikmati sikap ghulu tersebut dari jamaahnya. Nah, dia menikmati itu. Seakan bahasa tubuhnya mengatakan seperti inilah harus kalian perlakukan kepada mursyid tariqah kalian. Seperti inilah harus kalian perlakukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Dipapah pakai payung, malam, hari tidak ada hujan, dan tidak ada sinar matahari. Itu apa payung? Kan hulu. Ya. Kemudian sepanjang dia berjalan dan semenjak keluar dari mobil sampai ke podium, semua orang berdiri menyambutnya. Padahal Nabi mengatakan, man ahabba an yutamathala lahu qiyam falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang punya sifat di hatinya suka, senang, orang berdiri karena dia, hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari neraka Allah. Nah, Mu'adz di atas tunggangannya tetap nggak turun. Nabi yamshi tahta rahilati, menuntun Mu'adz, dan beliau berada di bawah kaki Mu'adz. Beliau berjalan kaki, Mu'adz di atas onta sambil keluar. Ya. Dan kita ketahui Masjid Nabawi di masa itu adalah berlantaikan pasir, ya. Jangan antum bawa kambing nanti di dalam masjid dengan alasan hadis ini. Dan waktu itu di Masjid Nabi juga ada bagian halaman. Kemudian falamma faragh qala, kemudian setelah itu, setelah Nabi menuntun Mu'adz keluar, dan Nabi berkata, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, innaka asa alla taqani ba'da 'ami hadha wa la'allaka an tamurra bi masjidi hadha wa qabr. Inilah kalimat yang membuat Mu'adz bin Jabal menangis histeris. Namun beliau harus sami'na wa ata'na terhadap perintah Nabi, harus melanjutkan perintah Nabi. Walaupun secara perasaan beliau ingin bertahan.
di Madinah karena kalimat yang keluar dari mulut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini. Apa artinya jemaah? Artinya wahai Mu'adz, sepertinya engkau tidak akan bertemu lagi denganku setelah tahun ini. Nah, ya. Kemudian Nabi mengatakan wala'allaka an tamurra bi masjidi hadza wa qabr. Dan bisa jadi ketika engkau kembali ke Madinah nanti, yang engkau dapati hanyalah masjidku dan kuburanku, wahai Mu'adz. Ucap Nabi SAW kepada Mu'adz. Dan ini kalimat jika keluar dari mulut Nabi SAW kepada para sahabatnya, itu lebih berat dan lebih menyedihkan hati mereka ketimbang itu kalimat keluar dari ayah kandung mereka sendiri, dari ibu kandung mereka sendiri, atau dari anak kandung mereka sendiri. Kenapa? Karena di muka bumi ini tidak ada yang lebih mereka cintai daripada Rasulullah SAW. Nabi SAW lebih mereka cintai daripada istri, anak, ayah, ibu, bahkan dari diri mereka sendiri. Dan itu telah mereka buktikan di dalam banyak kesempatan. Contohnya dalam perang Uhud. Ketika mereka mengetahui bahwa pasukan Khalid bin Walid melepaskan anak-anak panah mereka atau anak-anak panah mereka dari busur mereka dari gunung Rumah. Maka seketika itu sebagian sahabat Nabi lari sekencang-kencangnya dan lompat ke tubuh Nabi dan menyelimuti Nabi dengan tubuh-tubuh mereka. Sehingga anak-anak panah yang menuju ke arah Nabi hanya tertancap di tubuh-tubuh mereka. Mereka telah membuktikan bahwa mereka lebih mencintai nyawa Nabi daripada nyawa mereka sendiri. Dan bayangkan jemaah, jika kalimat ini keluar dari ayah kita, ibu kita, istri kita, atau anak kita kepada kita, tentu ini membuat kita akan sedih. Mungkin kita akan memarahi anak kita, nak kamu ngomong apaan nih? Udah jangan ngomong yang enggak-enggak ah. Bayangkan antum punya ibu yang sangat mencintai antum. Punya ayah yang sangat mencintai antum. Dan antum mencintai. Tiba-tiba berkata, nak ketika antum mau pulang ke Saudi atau antum mau berangkat ya ke luar negeri untuk melanjutkan suatu pendidikan, tiba-tiba ayah berkata kepada antum, nak bisa jadi nanti ketika kamu pulang nak, yang kamu jumpai hanyalah rumah ini dan kuburan ayah nak. Nak bisa jadi sepulang kamu nanti ayah kamu tidak lagi bertemu dengan ayah. Mesti itu kalimat yang sangat ya berat untuk didengar. Itu kalimat yang sangat membuat hati ini ya, berkeping-keping. Ya. Akan membuat hati ini sedih dan akan membuat seseorang menangis histeris. Bayangkan kalau itu kalimat keluar dari mulutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi lebih mereka cintai daripada seluruh manusia. Bahkan dari diri mereka sendiri. Maka setelah Nabi berkata demikian, wahai Mu'adz, seperti engkau tidak akan bertemu lagi denganku setelah tahun ini. Dan bisa jadi ketika engkau kembali ke Madinah nanti, yang engkau dapati hanyalah masjidku dan kuburanku. Fabaka Mu'adz jasya'an li firaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menangis histeris karena memahami berarti ini adalah pertemuan terakhir beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa beliau akan berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mungkin kita akan memberikan tawaran kepada Nabi, kalau demikian ya Rasulullah, ya tunda aja keberkatan dakwah ini. Ya. Ana nunggu antum wafat dulu deh. Ya, atau gantikan dengan orang lain ya Rasulullah. Tetapi karena mereka adalah orang-orang yang sami'na wa ata'na terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, meneruskan perintah ini. Beliau tetap melanjutkan perjalanannya, semaltafata biwajhi nahwal Madinah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh ke arah Madinah, maksud ke arah Masjid Nabawi. Kemudian Nabi mengatakan, inna awlan nas bi al-muttaqun man kanu wa haitsu kanu. Dan ini akan sedikit menghibur Mu'adz. Dan tentunya kalimat ini akan menghibur setiap muslim dan muslimah umat beliau dimanapun mereka ada dan ya kapanpun mereka berada. Meskipun Nabi tadi berkata demikian dan membuat Mu'adz menangis, wahai Mu'adz, sepertinya engkau tidak akan bertemu lagi denganku setelah tahun ini, dan bisa jadi ketika engkau kembali ke Madinah nanti yang engkau dapati hanyalah kuburan, ya, masjid dan kuburan. Kemudian Mu'adz menangis histeris, maka Nabi mengatakan sesungguhnya manusia yang paling utama dengan paling utama bertemu dengan beliau
Apakah di dalam telaganya, di padang mahsyar, ataukah di dalam surga Allah, adalah mereka orang-orang yang bertakwa. Dimanapun mereka berada dan kapanpun mereka datang. Ini sebuah berita gembira dari Nabi SAW untuk setiap muslim dan muslimah yang mau bertakwa kepada Allah. Walaupun mungkin dia datang lebih dari 1400 tahun setelah Nabi wafat. Apabila dia seorang yang bertakwa kepada Allah, maka dia termasuk dari orang yang paling berhak untuk dekat dengan Nabi SAW, bertemu dengan beliau, bersama beliau, baik di dalam telaganya di padang mahsyar kelak, ataukah setelah itu di dalam syurga Allah Jalla wa'ala. Nah, maka setelah itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pun berangkat. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Asim bin Humaid As-Sakuni. Beliau mengatakan anna Mu'adzan, bahwasanya Mu'adz lama ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman kharaja ma'hu yusih. Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut keluar menuntun Mu'adz bin Jabal. Lihat ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu tidak selalu dilayani. Bahkan sangat banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan beliau yang melayani para sahabatnya. Bahkan di dalam beberapa riwayat beliau yang menjadi driver para sahabatnya. Beliau menjadi driver mereka. Seperti dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kuntu ghulaman. Ghulaman. Dahulu ketika aku masih kecil. Beliau mengatakan kuntu raqiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah diboncengi oleh Nabi di atas keledai. Dan dari atas keledai tersebut beliau berkata kepadaku, ya ghulam inni wa'alimka kalimat. Ya ghulam, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidu tijahak. Idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'alam anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Al-hadits yang begitu panjang. Nah, demikian juga ketika penggalian perang Khandaq. Perang Khandaq itu artinya apa? Parit. Ya, tetap dinamakan perang walaupun tidak terjadi peperangan saat itu. Yang terjadi hanya perkelahian antara Ali dan beberapa kaum musyrikin. Nabi ikut serta menggali parit jamaah. Dalam keadaan perut beliau terikat batu dan terdengar suara lapar di telinga oleh sebagian sahabat Nabi. Bayangkan, Nabi sedang lapar, saking laparnya belum mengikat perutnya dengan batu. Dan ikut menggali parit Khandaq yang begitu luas, begitu dalam, dan begitu panjang. Dan kita tahu semua bahwa Madinah itu bertanahkan batu. Nabi ikut menggali. Dalam keadaan perut beliau terikat batu dan terdengar suara lapar. Sehingga sebagian sahabat yang mendengar langsung lari pulang ke rumah. Bertanya kepada istri, ada makanan enggak di rumah? Aku mendengar suara lapar dari perut Nabi yang membuat aku tidak mampu bertahan. Kecuali harus pulang memastikan makanan. Kayak istrinya pun mengatakan, ada cuma sedikit. Kamu sampaikan kepada Nabi pelan-pelan jangan sampai terdengar oleh sahabat yang lainnya. Karena makanan cuma sedikit. Dia pun kembali bertemu Nabi dan membisik kepada Nabi, ya Rasulullah, di rumah ada sedikit makanan yang hanya cukup untuk Anda. Maka Nabi pun berteriak, wahai para sahabatku, berhentilah kerja. Fulan mengundang kita makan ke rumahnya. Antum kalau digituin gimana jemaah? Pingsan kita jemaah. Kalau antum ustadz jangan coba-coba melakukan itu. Anda nggak punya mukjizat kayak Nabi. Rupanya makanan yang diperkirakan hanya cukup untuk Nabi, cukup untuk semua para sahabat. Sahabat tadi langsung lari kepada istrinya mengatakan, ya Rasulullah, wahai istriku, Nabi mengumumkannya. Apa kata Nabi? Jangan engkau ragukan apa yang Nabi lakukan. Beliau mendapatkan wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Keluhuran akhlak Nabi. Baik, adzan dulu ya. Baik. Masya Allah, jazakallah khairan, barakallah fiqh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى محمد رب هذه دعوة الدعاء والصلاة القائمة آت محمد وصل والفضيلة بعث مقام محمود الذي وعده. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Tadi dari Asim bin Humaid As-Sakuni, beliau mengatakan bahwa ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, kharaja ma'ahu yusih. Dan riwayat tersebut dikatakan Nabi ikut keluar sembari memberikan nasihat-nasihat kepada Mu'adz. Wa Mu'adzun rakibun wa Rasulullah SAW yamshi tahta rahilati. Sampai di sini masih sama dengan riwayat sebelumnya. Nabi berjalan, kaki di bawah beliau dan beliau di atas ontanya. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Mu'adz, sepertinya engkau tidak akan bertemu lagi denganku setelah tahun ini. Dan bisa jadi ketika engkau kembali ke Madinah nanti, yang engkau dapati hanyalah masjid dan kuburanku. Maka Mu'adz pun menangis sejadi-jadinya karena akan berpisah dengan Nabi. Kemudian Nabi bersabda, ini yang membedakan dengan riwayat yang sebelumnya. Nabi bersabda, la tabaki ya Mu'adz, wahai Mu'adz, jangan engkau menangis. Ini bukan berarti tidak boleh menangis ya. Tapi ini momen Nabi sedang menasihati Mu'adz untuk tidak menangis. Bukan larangan menangis secara umum. Karena Nabi pun pernah menangis ketika cucunya wafat. Kemudian sebagian sahabat dalam riwayat Bukhari dan Muslim melihat, ya Rasulullah, apaan ini? Kok anda menangis? Maka Nabi mengatakan, ini rahmatun ja'alallah fi qulubi ibadi. Menangis atas musibah hilangnya orang yang kita cintai adalah rahmat yang Allah ciptakan di hati hamba-hambanya. Maka Syekh Utsaimin katakan, anda harus khawatir kalau anda tidak bisa menangis padahal yang meninggal orang yang anda cintai. Anak meninggal tidak keluar air mata. Itu bukan menunjukkan anda kokoh di atas iman. Menunjukkan hati anda sudah keras seperti batu. Istri menangis, istri meninggal, anda enggak menangis. Orang tua meninggal, air mata tidak bisa keluar. Itu bukan menunjukkan anda kokoh di atas iman. Nih, kata Syekh Utsaimin. Nabi mengatakan ini rahmat yang Allah ciptakan di hati hamba-hamba yang ia rahmati.
Dan Allah tidak merahmati kecuali hamba-hambanya yang punya sifat rahmat. Kemudian Nabi mengatakan, terkhusus ketika Ibrahim wafat, innal 'aina la tadma' wa innal qalba la yahzan. Kedua mata ini menangis, berlinang air mata. Air mata ini berlinang. Dan hati bersedih. Namun tidak ada yang aku ucapkan kecuali apa yang diridhai oleh Allah. Namun yang dilarang adalah tangisan yang menjerit-jerit, ya, menjerat cabik-cabik dirinya, merobek-robek pakaiannya, dan mengeluarkan kalimat-kalimat yang mengesankan dia tidak menerima takdir Allah. Maka Nabi berpesan, la tabki. Seperti kita mengatakan kepada saudara atau sahabat yang kita cintai dan menangis ketika ini berpisah dengan itu, ya nggak usah nangis. Bukan berarti kita melarang dia menangis. Tapi itu bahasa motivasi. Ya, jangan menangis. Karena perpisahan yang sesungguhnya bukanlah berpisah di dunia. Perpisahan yang sesungguhnya adalah tatkala sebagian kita di dalam neraka dan sebagian yang lainnya di dalam surga. Itu perpisahan yang sesungguhnya. Maka sampaikan kepada anak-anak kita. Kita nggak tahu siapa yang duluan meninggal. Bisa jadi kita lebih duluan daripada istri dan anak-anak kita. Atau istri kita yang lebih duluan daripada kita. Atau anak-anak kita lebih duluan daripada kita. Katakan kepada anak-anak keluarga kita. Ingat, kematian bukan perpisahan yang sesungguhnya. Karena alam barzah adalah jenjang akhirat yang pertama. Perpisahan yang sesungguhnya adalah di akhirat nanti. Tatkala sebagian kita boleh masuk ke dalam telaga Nabi, sementara sebagian yang lainnya justru terusir. Tatkala sebagian kita berada di dalam surga, sementara sebagian yang lainnya berada di dalam neraka. Sampaikan kepada anak-anak kita, selama kita sama-sama mati di atas iman dan amal soleh, nak, kita akan bertemu kembali. Kita akan dikumpulkan oleh Allah di tempat yang sama. Allah berfirman di dalam surat At-Tur, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Mereka yang beriman dan anak keturunan mereka ikut serta beriman, maka kami akan kumpulkan mereka di tempat yang sama. Katakan kepada anak-anak, ya, kematian bukan perpisahan yang sesungguhnya. Semua kita akan melewati yang namanya al-barzakh. Hanya saja kita nggak tahu siapa yang lebih duluan dan siapa yang akan duluan menyusul. Selama kita sama-sama di atas iman dan amal saleh, sama-sama mentauhidkan Allah, sama-sama mengikuti sunnah Rasulullah, insya Allah kita akan bertemu lagi. Apakah itu di alam barzakh Allah pertemukan antara ruh dengan ruh, ataukah di akhirat nanti? Yang udah pasti di dalam surganya. Makanya di dalam sebuah hari disebutkan ini luar biasa. Ya. Ana kira mungkin banyak dari kaum suami yang belum pernah berkata demikian kepada istrinya. Suatu ketika dalam sebuah riwayat, Nabi sedang duduk mesra dengan ibunda Aisyah. Apa kata Nabi kepada ibunda Aisyah? Lau annaki miti qabli, wahai Aisyah, istriku. Andai kata engkau duluan mati sebelumku. Apa yang Nabi ucapkan setelahnya? Maka aku akan mencari istri lain setelah bukan. Apa kata Nabi kepada ibunda Aisyah? Lau annaki miti qabli, andai kata engkau mati sebelumku, wahai Aisyah, aku yang akan memandikan jenazah. Aku yang akan menjadi imam salat jenazah. Dan aku yang akan mengkafankan tubuhmu. Artinya hal-hal yang seperti itu penting untuk kita sampaikan, jemaah. Jangan sampai ketika kita mati, anak istri kita belum siap menerimanya. Sehingga ada yang frustasi, ada yang sedang semangat mondok, gak mau mondok lagi. Ada yang semangat sholat berjamaah, gak mau sholat berjamaah lagi. Karena biasanya pergi sholat berjamaah dengan ayahnya yang sangat ia cintai. Ya, ada yang futur, ada yang frustasi, ada yang stres. Itu penting. Ya. Jangankan kita, ketika Nabi wafat, kota Madinah itu kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjadi gelap. Seperti ketika beliau datang yang tadinya Madinah gelap, berubah menjadi bercahaya. Sahabat yang sedang duduk tidak mampu bangkit lagi. Yang sedang berjalan seketika membuku tubuhnya tidak mampu meneruskan perjalanan. Utsman bin Affan termasuk yang tidak percaya Nabi wafat. Beliau mengatakan Nabi cuma diangkat oleh Allah seperti Allah mengangkat Nabi Isa. Nanti akan diturunkan lagi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan barang siapa yang berani mengatakan Rasulullah telah meninggal, adrib bi sayfi hada. Saya penggal lehernya dengan pedang ini. Kata Umar. Berteriak dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Musnad Imam, dalam Masjid Nabawi. Abu Bakar keluar dari kamarnya Nabi SAW.
Setelah beliau mencium keningnya Nabi, memastikan Nabi wafat. Kemudian beliau mengatakan, "Tib ya Nabi Allah, tibta mayyitan wa hayya." Wahai Rasulullah, betapa baik indahnya engkau hidup dan matimu engkau di dalam keindahan. Kemudian beliau keluar menemui kaum muslim yang sedang down, patah semangat mereka, sedang bersedih. Dan itu musibah yang paling besar menimpa mereka dan tidak akan pernah ada musibah yang lebih besar dari itu. Abu Bakar keluar dan Umar masih teriak-teriak di dalam masjid. Ada yang berani mengatakan Nabi mati. Adrib unuqah, saya penggal leher bisayfiha, dengan pedangku yang terhunus. Nabi belum wafat. Nabi cuma pergi meninggalkan kita. Seperti dahulu Nabi Musa pernah pergi sekian lama meninggalkan kaumnya. Nabi akan kembali menemui kita, akan kembali memimpin jihad untuk melawan musuh-musuh Allah dan menebas mereka. Dan kita akan kembali jihad bersama beliau. Abu Bakar keluar dan mengatakan, "Ijlis ya, duduk kamu wahai Umar." Abu Bakar orang yang paling lembut. Orang yang tidak pernah marah kepada orang lain. Dan kata Aisyah, tidaklah beliau baca Al-Quran kecuali seketika menangis. Dan Umar orang yang paling ditakuti. Bahkan di masa Nabi, Nabi lewat, ibu-ibu masih berani ribut. Begitu tahu Umar mau lewat, diam semua ibu-ibu. Tidak ada yang berani bersuara. Umar. Tidaklah syaitan berpapasan dengan beliau, kecuali syaitan akan lari terbirit-birit mencari jalan lain. Tidak ada yang berani berseberangan dengan Umar. Berbeda dengan Abu Bakar. Ya. Kekokohan iman yang ada di dalam hati beliau. Beliau mengatakan, "Ijlis ya Umar, duduk kamu wahai Umar." Umar belum mau duduk. Fa'aba Umar belum mau duduk. Masih juga berteriak. Barang siapa yang berani mengatakan Rasulullah telah mati, adrib unuqah bisayfiha, saya penggal leher dengan pedangku yang terhunus ini. Abu Bakar masih mengatakan, "Ijlis ya, duduk kamu wahai Umar." Sebanyak 3 kali Abu Bakar memerintahkan Umar untuk duduk. Umar enggan duduk. Masih berteriak, siapa yang berani mengatakan Nabi mati, saya penggal lehernya dengan pedang yang terhunus ini. Sehingga Abu Bakar berkhutbah. Ketika Abu Bakar sudah mulai khutbah dan kaum muslimin fokus kepada Abu Bakar, maka Umar mulai duduk. Khutbah yang begitu singkat. Sangat singkat, mudah dihafal, mudah dipahami, tapi sangat luas cakupannya. Dan khutbah yang singkat tersebut, khutbah yang singkat tersebut membuat para sahabat yang sedang jatuh semangatnya, yang sedang bersedih, yang sedang down bisa bersemangat kembali. Apa kata Abu Bakar jamaah setelah memuji Allah? "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa innal hayyul ladzi la yamut." Barang siapa yang selama ini beribadah karena Muhammad, maka Muhammad hari ini telah mati. Artinya apa? Luas maknanya. Barang siapa di antara kalian yang selama ini sholat Masjid Nabawi karena Rasulullah, maka dia akan hilang dari Masjid Nabawi setelah meninggalnya Rasulullah. Barang siapa yang selama ini jihad karena Rasulullah bukan karena Allah, maka dengan matinya Nabi Muhammad dia juga akan ikut mati ibadahnya. Barang siapa yang selama ini bantu masjid, bantu ini dan itu karena Rasulullah, berarti dia akan pergi dengan perginya Rasulullah. Wa man kana ya'budullah fa innal hayyul ladzi la yamut. Tetapi barang siapa yang beribadah kepada Allah karena Allah, maka Allah Maha hidup, tidak akan mati. Dia akan tetap beribadah walaupun manusia lain sudah berubah, walaupun manusia lain sudah pada meninggal, walaupun guru-gurunya sudah wafat. Bahkan andai kata ada gurunya yang menuntunnya untuk mengamalkan agama Allah ikut murtad, dia tetap akan bertahan di atas agama Allah. Karena dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi bukan karena ustadz, tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ayahnya meninggal, dia akan tetap istiqomah di atas agama Allah. Karena dia pergi salat berjamaah ke masjid bukan karena ayahnya. Hanya saja selama ayahnya masih hidup, pergi bareng ayahnya. Ada salat jamaah yang dia lakukan karena Allah. Ibunya telah wafat. Dia anak perempuan satu-satunya. Dia tetap memakai hijab syar'i karena selama ini dia memakai hijab syar'i bukan karena ibunya, cuma kebetulan. Ya, setiap dia keluar berhijab syar'i bareng ibunya, tetapi dia berhijab syar'i karena Allah. Dalam sekali makna dari khutbah Abu Bakar. Abu Bakar berkhutbah di saat kaum muslimin membutuhkannya. Barang siapa yang selama ini beribadah karena Muhammad kepada Muhammad, maka Muhammad hari ini telah mati. Tetapi barang siapa yang selama ini beribadah kepada Allah, maka Allah Maha hidup yang tidak akan pernah mati.
Kemudian beliau membacakan satu ayat yang membuat para sahabat menjadi yakin, seyakin-yakinnya bahwa Nabi bisa meninggal, bahwa Nabi telah wafat. Yaitu satu ayat dari surat Ali Imran. Maka Muhammadun ya apa? Maka wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'u qutilan qalabatum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadhurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul. Sudah ada rasul-rasul yang sebelumnya yang mereka mati juga. Kenapa kalian harus terkejut? Nabi Adam wafat, Nuh wafat, Ibrahim wafat, Idris wafat, Musa wafat, Daud wafat, Sulaiman wafat. Pada kerajaannya luar biasa. Tukang bangunannya saja syaitan. Syaitan jadi tukang bangunan Nabi Sulaiman. Gimana tuh? Binatang ngomong, beliau bisa paham dan bisa ngobrol sama mereka. Beliau mati juga. Bahkan tidak. Nabi Daud juga meninggal. Ya, ini bukan kematian yang pertama. Tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul. Sudah ada rasul-rasul sebelumnya. Apakah jika dia mati atau terbunuh, kalian akan murtad? Nah. Dan barang siapa yang murtad, dia tidak akan merugikan Allah. Dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Maka kata Umar, seakan aku belum pernah mendengar ayat itu, kecuali di hari itu dari mulutnya Abu Bakar. Padahal kamu telah menerimanya dan mendengarnya jauh hari sebelum itu. Ini penting untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita khususnya. Ingat nak, kamu salat berjamaah karena Allah, bukan karena ayah. Andai kata ayah lebih duluan wafat, dan selama ini kamu setiap pergi salat berjamaah bersama ayah, teruskan nak, karena kamu salat berjamaah karena Allah. Nah, yang wanita juga demikian. Anti seorang ibu, sampaikan kepada putri anti, nah andai kata ibu lebih duluan meninggal, kamu harus tetap istiqamah di atas agama Allah ini. Hijab syar'i kamu ini karena Allah, bukan karena ibu. Walaupun selama ini kamu tidak pernah memakainya kecuali bareng ibu. Bukan berarti kalau ibu sudah wafat, kamu akan meninggalkan. Kemudian juga kita sampaikan, andai kata orang lain, guru kita, orang yang lebih baik dari kita murtad berubah futur, kita nggak akan ikut futur karena kita beragama bukan karena ustadz. Kita berpegang teguh dengan sunnah ini bukan karena syekh fulan, karena ustadz fulan, ikhwah fulan, tetapi karena Allah. Selama nyawa ini masih ada, kita masih tetap hamba Allah, tetap beribadah kepada Allah. Kapan kita tinggalkan ibadah-ibadah ini? Kalau ajal telah datang menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang kepadamu. Maka ketika Mu'ad tadi menangis, karena Nabi mengatakan, wahai Mu'ad, sepertinya kamu tidak akan bertemu lagi denganku tahun depan. Dan sepertinya ketika engkau kembali ke Madinah, yang engkau dapati hanyalah masjid dan kuburanku. Mu'ad menangis sejadi-jadinya, tetapi Nabi ingatkan, inna awlan nas bi al-muttaqun haitsu kanu, ya, man kanu wa haitsu kanu. Wahai Mu'ad, orang yang paling berhak denganku, paling dekat denganku, ya, paling aku cintai adalah mereka yang bertakwa kepada Allah, siapapun dia dan dimanapun dia berada. Sehingga ini bisa sedikit menghir. Katakan kepada anak kita, nah walaupun mungkin ada yang lebih duluan dari meninggal dari kita, mungkin malam ini ayah lebih duluan meninggal, ingat, Allah Maha Pemberi rezeki. Jangan kalian gantungkan masa depan kalian, rezeki kalian kepada ayah. Rezeki kalian bukan di tangan ayah. Rezeki kamu, ya, istriku, kalian, wahai anak-anak, di tangan Allah Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Kalian salat, kalian beribadah, bertauhid di atas sunnah karena Allah. Berpegang teguhlah dengan sunnah Rasulullah. Walaupun orang lain telah tiada karena wafat atau berubah. Kemudian yang terakhir, ya, Nabi mengatakan, la tabki ya Mu'ad, jangan menangis wahai Mu'ad. Lil buka awan. Untuk menangis itu ada waktunya. Dan ini bukan waktunya. Nah, al-buka minasyaitan. Menangis yang bukan pada waktunya seringkali membuka pintu syaitan. Nabi tidak ingin melihat Mu'ad terus-menerus menangis histeris, akhirnya batal berangkat berdakwah ke negeri Yaman. Karena kepatuhan para sahabat Nabi yang luar biasa, mereka melawan, ya, emosional mereka, perasaan mereka. Mu'ad tetap berangkat ke Yaman, padahal mereka sangat mencintai Rasulullah. Walaupun Nabi sudah berkata demikian, beliau tetap berangkat ke negeri Yaman berdakwah karena yang mengutus beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memahami, seakan Mu'ad ingin berkata kepada kita yang ingin bertemu dengan Rasulullah lagi,
maka lanjutkan perjuangan beliau. Laksanakan perintah-perintah beliau. Ya, dan amalkan petunjuk-petunjuk beliau. Niscaya kita akan bertemu lagi dengan beliau. Baik jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas disebutkan hal-hal apa saja yang harus beliau sampaikan ke masyarakat Yaman kalau sudah turun di Yaman, yang insyaallah taala akan kita bacakan di pertemuan berikutnya, karena Anda melihat wajah-wajah jamaah menunjukkan asam lambungnya udah naik. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah ya, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Baik. Ada? Kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan maka kita cukupkan sampai di sini dan kita memohon kepada Allah, sebagaimana kita tadi telah menyimak kisah atau riwayat tentang perpisahan antara Nabi SAW dan Muadz, maka semoga Allah kembali memudahkan kita untuk melanjutkannya dan untuk bertemu dengan Nabi kita SAW di dalam telaganya di padang mahsyar dan di dalam surganya pada hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang Nabi katakan waditu ala wa anni ra'aitu ikhwani. Aku berangan-angan andai kata aku bisa melihat saudara-saudaraku. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.